ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan di studio kita sudah berhadir pemateri kita, Ibu Bintang Eka Damayanti Escape, dan juga Bapak Todi Alamsyah ST. Terima kasih sudah berhadir bersama kita di Dialog Interaktif ini. Mungkin langsung saja kita bertanya-tanya karena ada sedikit kebingungan ya mengenai tema kita pada hari ini, yaitu stunting. Untuk Bapak dan Ibu, saya masih bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan stunting itu? Stunting itu ya kan, gini dulu ya, kita kan Madinah ini kan masih terkena lokus stunting nih, salah satu dari beberapa kabupaten lainnya kan. Jadi stunting itu biar sama-sama kita ketahui adalah gagal tumbuh yang terjadi pada seorang anak, di mana tinggi badannya tidak sesuai dengan umur si anak tersebut. Ya, berarti tidak sesuai dengan keinginan orang tua ya? Iya, jelas dong. Untuk resiko stunting ini sendiri, apa sih Bu resikonya? Resikonya itu ada beberapa macam. Si anak itu bisa mengalami kesulitan belajar ya kan. Dia dari segi kognitifnya lemah, di mana mudah lelah, capek dibandingkan dengan anak-anak yang seusia dengan dia, ya, gitu. Tidak seperti biasanya. Iya. Kemudian memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit, ibaratnya seperti infeksi di kemudian harinya, dan kekebalan tubuhnya juga nanti bisa lemah, ya. Sedangkan risiko lainnya, risiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan lainnya. Ya, untuk boleh dijelaskan nggak resiko dari stunting ini? Mungkin Bapak atau Ibu yang ingin menjelaskan. Penyebab stunting itu yaitu pertama adanya kurangnya pengetahuan ibu yang kurang memadai sejak dalam kandungan. Itu disebabkan mungkin karena kurangnya informasi, baik itu bagaimana cara penanggulangan stunting itu, baik itu nutrisi atau makanannya sewaktu ibu dalam keadaan hamil. Yang kedua, infeksi yang berulang koris pada ibu. Ini infeksi ini bisa dia ibu itu kurang daya tahan tubuhnya, berupa mungkin dia mengidap kelainan penyakit tertentu akibat karena mungkin dia tidak sering ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan, akhirnya menyebabkan kronis, di mana jarak kelahiran sangat mempengaruhi itu situasi yang buruk, maksudnya situasi atau keadaan baik itu perekonomian, baik itu penghasilan atau mungkin dalam rumah tangga juga gitu kan, sangat mempengaruhi. Mungkin ibu itu bisa stres atau apa gitu kan. Yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan. Mungkin saya rasa ini juga salah satu penyebab terjadi stunting itu, dia jauh dari fasilitas kesehatan, termasuk misalnya dari puskesmas, dia jauh dari desa tempat tinggal ibu tersebut gitu. Ya, berarti untuk mengatasi bagaimana gitu cara mengatasi ataupun mencegah gitu terjadinya stunting ini? Cara mengatasi stunting ini adalah pertama ada dua ya, pencegahan stunting pada ibu hamil dan bersalin, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan pada bayi. Itu mungkin ibu itu kan jarang ke fasilitas kesehatan, itu masuk acara posyandu di desa-desa. Nah, ibu itu jarang untuk memeriksakan kehamilannya. Konsultasi gitu ke dokter gitu ya Pak? Ya, ke petugas kesehatan lah gitu kan. Kadang ada dokter, ada bidan, ada perawat gitu kan. Nah, pemeriksaan kehamilan secara rutin atau berkala, itu cara pencegahannya gitu kan. Kita harus sering-sering seperti yang pertama kita bilangin tadi, ibu itu harus sering ke fasilitas kesehatan agar terkontrol dia. Melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat, itu waktu dia mau melahirkan lah gitu kan, hendaknya ditolong di fasilitas kesehatan, baik itu di klinik swasta atau di klinik pemerintahan, yaitu maupun di bidan ataupun di dokter gitu kan. Iya Pak.
memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini, memberantas kemungkinan anak terserang cacingan, melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini juga sangat perlu ASI ini, apalagi di zaman sekarang ini ibu-ibu karena takut cepat tua atau gemuk nggak mau dia menyusui, padahal itu adalah makanan yang sangat bagus. sehingga tidak terjadi stunting ini kan. Lebih sering memberikan susu ya yang Iya, sudah susu instan. instan gitu kan. Susu Iya. formula. Padahal yang paling bagus adalah susu dari ASI gitu kan. Nah, karena itu adalah makanan yang sangat tinggi kalori proteinnya gitu kan. Yang kedua adalah stunting pada balita. Stunting ini kan bisa waktu dia dalam kandungan bisa terjadi, setelah dia melahirkan juga pada balita itu bisa juga terjadi. Rutin memantau pertumbuhan kembangan balita. Nah, jadi di sini kadang-kadang memang ada kesibukan atau faktor-faktor lain. Jarang ibu-ibu atau kita orang tua membawa anak-anak kita ke balita, ke posyandu gitu kan. Iya. Kalau ada jadwal posyandu Jadwal posyandu gitu kan. nggak hadir Nggak ya. hadir, padahal itu sangat perlu. Di situ kan ditimbang berapa berat Iya. badannya, bagaimana nanti perkembangannya semuanya gitu kan. Memberikan makanan tambahan untuk balita. Nah, Iya. jadi makanan tambahan ini ada di sekitar kita, ada sayur, ada ini semua, kan itu ada diolah gitu kan. Tidak usah kita kasih makan makanan yang apalah namanya yang zaman-zaman sekarang lah gitu kan, harus makan ini, belum tentu. Iya, Pak. Nah, dan itu kan memberatkan ekonomi juga, sementara makanan kesehatan itu ada sekitar di pekarangan kita sendiri tanpa modal, hanya untuk menanam saja gitu kan. Iya, Pak. Seterusnya melakukan stimulasi dini atau perkembangan anak. Jadi di sini yang dimaksud dengan stimulasi itu adalah mengajari anak. Dia kan ada stimulus gerakan, bagaimana baik itu pijatannya atau apanya, itu kan bisa nanti orang kesehatan juga, orang yang ada di posyandu untuk mengajari ibu itu, atau bisa ibu itu berkonsultasi bagaimana caranya gitu kan. Iya. Agar pertumbuhan tulang-tulangnya anak itu sehingga bagus, normal, dan tidak terjadi stunting tadi. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada anak. Ya, perawatan di sini yang dimaksud adalah termasuklah dia itu kebersihan dirinya, itu kan. Nah, harus diperhatikan juga. Ya, kita jangan sibuk dengan, kalau sekarang orang bilang manuke ya. Nah, sibuk dengan main game apa Iya, nih? iya. Game web gitu kan, Iya. gadget semua mainnya gitu kan. Nah, kita kadang-kadang anaknya entah kemana, ibunya sibuk main game, main WA, main ini sekarang kan. Nah, sekarang itulah fenomena yang ada di masyarakat untuk saat ini gitu kan. Iya, Pak. Yo. Untuk sasaran target sendiri, Pak, siapa aja sih yang menjadi target untuk penurunan stunting ini? Yang menjadi targetnya gitu. Itu kalau target sasaran kita itu Dinas Penanggulangan Penduduk dan Perubahan Bencana, kami mempunyai sasaran tuh anak remaja, ya kan? Karena anak remaja itu kan ibaratnya awal mereka untuk memasuki berkeluarga. Jadi mereka harus punya perencanaan sebelumnya. Iya. Jadi ibaratnya kami di sini anak remaja kami anjurkan tuh, apalagi mau menikah ya. Mereka kan calon ibu nih, calon orang Iya. tua. Jadi kami anjurkan menikah karena sesuai standar kami Dinas Pengendalian Penduduk dan Perubahan Bencana itu. Kalau remaja umur yang ideal untuk menikah itu kan kalau wanita 21 tahun, laki-lakinya 25 tahun. Kenapa? Karena di saat umur itu mereka udah matang dalam segala hal, dalam segala aspek. Iya. Dengan kita kenal dengan 8 fungsi keluarga tadi, yaitu salah satunya fungsi agama ya kan, sosial budaya, kasih sayang, lingkungan, ekonomi. Jadi di situ misalnya kalau untuk mengenai stunting ini salah satu misalnya ekonomi nih. Kalau si calon ayah tadi tidak mempunyai pekerjaan yang mapan, ibaratnya gimana dia mau memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, gimana kebutuhan gizi anaknya terpenuhi. Kalau kebutuhan anaknya tidak terpenuhi, otomatis anaknya kan jadi stunting nanti ujungnya kan. Iya. Itu makanya jadi kan anak remaja kami tekankan gimana biar untuk yang menikah itu sesuai dengan umur yang ideal tadi gitu. Jadi harapan kami dengan mematuhi 8 fungsi keluarga tadi karena saling keterkaitan gitu ya. Yang kedua itu ibu hamil. Ibu hamil itu kan kita untuk mencegah stunting dengan 1000 HPK namanya. Iya. 1000 hal pertama kehidupan. Jadi salah satunya ibu yang hamil itu dari dia hamil 270 hari sampai dia menjelang 2 tahun 730 hari itu harus diperhatikan gizi yang seimbang. Iya.
ibaratnya. Itu untuk ibu hamilnya. Yang ketiganya adalah baduta ya, anak di bawah 2 tahun. Anak bawah 2 tahun ini pun sangat perlu diperhatikan. Begitu anaknya lahir, dia perlu dikasih gizi yang baik dan seimbang, diperhatikan stimulasinya juga. Atau beragam pola makanannya sampai dia menjelang 2 tahun, karena di antara 0 sampai 2 tahun itu disitulah masa pertumbuhan otak yang paling bagus kan, dikenal dengan sistem emas ya, otak emas ya. Gimana kita biar menciptakan anak-anak generasi yang bagus untuk bangsa kita. Itu dia. Berarti yang paling fokusnya lebih ke anak-anak remaja yang baru menikah. Iya, karena bahkan calon ibu, ayah dan ibu lah untuk menciptakan generasi muda kita. Iya, Bu. Dan tadi saya dengar Ibu ada mengatakan 1000 HPK ya, Bu. Iya. Apa saja yang biasa dilakukan orang tua pada 1000 HPK tersebut? Oh gini, tadi kan saya katakan tuh 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Disitulah si ibu perlu memperhatikan tumbuh kembang anaknya, dimana dimulai dari ibu hamil, mulai janin dalam kandungan, kayak kan? Ibu hamil jadi ataulah jarak kelahiran si anak pertama dan kedua tadi, ya kan? Jadi ibu hamil tadi perhatikan asupan gizi yang baik dan seimbang. Gimana ibaratnya ibu hamil tadi punya anak nih masih 1 bulan atau 2 bulan abis lahir itu, tiba-tiba 9 bulan kemudian dia hamil lagi, ya kan? Jadi anak yang lagi hamil ini gimana dia untuk memenuhi kebutuhan anak yang pertama tadi? Berbagi ini ya, ibaratnya berbagi kasih sayang dan tidak fokus untuk anak yang pertama tadi. Otomatis asupannya atau perhatian kan sangat kurang untuk anak pertama ya kan. Jadi atulah kelahiran anak pertama dan yang lainnya. Jadi haruslah pakai KB ya, kontrasepsi KB ya. Itu dia. Yang keduanya ibu hamil haruslah hendaknya memeriksakan kehamilan 4 kali dalam kehamilan. Selama kehamilan dia harus periksa 4 kali ke pelayanan kesehatan kita. Dan selanjutnya ibu hamil juga harus memenuhi kebutuhan asupan gizinya yang seimbang ya kan, yang bagus, ibaratnya ada kalorinya, proteinnya, karbohidratnya ya kan. Ya, semua. Jadi asupan itu sangat diperhatikan untuk si ibu yang hamil tadi, karena dia 270 hari selama kehamilan dan 730 hari sampai umur anak menjelang 2 tahun. Makanya 1000 hari selama kehamilan dianya ya. Selanjutnya itu ibu memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan. Maksudnya gini nih, ibu hamil kan ibaratnya kan si ayah nggak haruslah lepaskan si ibu yang lagi hamil, si ayah pun harus kerjasama lah ya kan untuk menciptakan anaknya, calon anak nanti kan. Si ayah boleh ajak ibunya duduk di samping, bercerita dengan ibu yang lagi hamil tadi. Ibaratnya itu pun merangsang perkembangan otak anak dalam janin, dalam kandungan tadi gitu. Jadi ajak bercerita, ajak dengarkan musik klasik kan salah satunya kan merangsang tumbuh otak anak. Ya kan? Bukan harus ibunya bercerita sendiri, tapi ayahnya pun dilibatkan dong di situ. Ya. Bukan hanya ibunya sendiri ya yang sibuk untuk jangan ibunya yang hamil, ibunya yang sibuk, ayahnya di kedai kopi gitu. Ya kan? Nah, selanjutnya itu begitu anak lahir, ibu berikanlah ASI eksklusif pada anaknya selama 6 bulan tanpa ada memberikan makanan tambahan lainnya. Tapi kalau begitu anak udah lebih 6 bulan, bolehlah si anak diberikan makanan pendamping ASI. Berarti selama 6 bulan awal itu emang full gitu ASI ya? Iya, ASI tok dikasih. Jangan ditambah susu formula, jangan dikasih. Kadang orang tua bilang yang dulu, ya anaknya rewel kasih makan gitu ya. Belum tentu karena anaknya rewel karena lapar ya kan, tapi bisa jadi mungkin ada semut segala macam ya kan. Dibilangnya lah anaknya yang rewel karena haus atau karena kelaparan ya kan. Padahal si anak itu dalam janin tadi, dalam kandungan ibu udah terpenuhi kebutuhan selama 6 bulan itu. Jadi tidak butuh dia susu formula, cuma ASI yang dibutuhkannya gitu. Iya, Bu. Untuk dampaknya sendiri, Bu, biasanya dampak dari stunting ini apa sih? Iya, boleh Bapak juga ya. Oke, yang di situ dampaknya ada 2. Yang pertama adalah jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dia jangka pendeknya yaitu terganggunya perkembangan otak dia, itu jelas. Karena seperti yang pertama tadi kita bilangin itu kurangnya pemeriksaan sewaktu hamil, gitu kan, kurangnya ke posyandu memang akan terganggu perkembangan otaknya, apalagi nanti sudah jelas itu nutrisinya pun akan berkurang gitu kan.
kecerdasannya itu berkurang, intelijensinya itu berkurang, gangguan pertumbuhan fisik. Di sini maksudnya gangguan pertumbuhan fisik itu kayak tulang-tulangnya gitu kan, kayak tangan, kaki gitu kan, dan anggota tubuh yang lain, sehingga terjadinya dia istilahnya pendek. Gangguan metabolisme satu lagi, metabolisme itu adalah pencernaan. Mungkin dia nanti akan sering BAB atau mungkin buang air besarnya juga keras dia gitu kan. Jangka panjangnya yaitu apabila nanti anak itu mengidap stunting, itu jangka panjangnya nanti di hari tua bisa aja dia nanti mempunyai penyakit jantung, kegemukan, diabetes, dan stroke atau yang lain gitu kan. Iya. Untuk beberapa target dari prevalensi pemerintah sendiri dalam penurunan stunting ini seperti apa, Pak? Angka prevalensi stunting di Kabupaten Baingatal itu di tahun 2021 adalah sebesar mencapai 6,56%, mengalami penurunan dari tahun 2020, di mana prevalensi tahun 2020 itu 9,65%. Alhamdulillah memang dari tahun 2020 sampai 2021 ini ada penurunan prevalensinya. Mungkin inilah mungkin pekerjaan sama antara beberapa stakeholder dengan pemerintah Kabupaten Baingatal, sehingga angka prevalensi stunting di Kabupaten Baingatal ini sudah bisa kita turunkan. Dan mungkin nanti kita juga berharap di tahun 2022 tahun nanti yang mendatang, mudah-mudahan ini jangan ada lagi persen-persennya kan, 0% lah gitu. Itu harapan kita gitu kan. Tapi semua stakeholder udah bergerak, udah ini, sehingga nanti prevalensinya itu sudah terus bisa ditekan gitu kan. Iya, Pak. Terkait dengan penurunan stunting ini, ada nggak sih Pak yang gitu hukum gitu, payung hukum strategis nasionalnya yang bisa untuk percepatan penurunan stunting ini? Mungkin boleh disebutkan Bapak atau Ibu. Itu kalau kita payung hukumnya ada ya, payung hukum untuk strategis penurunan stunting strata nasional ini ya, ada. Itu terdapat tertuang pada Perpres nomor 72 tahun 2021. Di situ dibunyikan gimana nanti kita akan menurunkan angka untuk stunting itu. Iya. Nah, jadi di bulan Agustus itu udah keluar peraturannya dan dikeluarkan untuk nomor 72 tadi. Iya. Seperti yang kita tahu ya Bapak atau Ibu juga, Kabupaten Mandailing Natal ini terdiri dari 404 desa ya. Iya. Dan pastinya ada prioritas gitu. Ada nggak sih Bu prioritas lokus stuntingnya untuk mungkin target dari DPPKBN sendiri gitu? Oh, kita ada. Karena kan kita Mandailing Natal ini terdiri dari 404 desa ya. Iya. Jadi kami di tahun 2021 ini mempunyai target atau lokus stunting itu ada di 3 kecamatan dan 20 desa. Itu terdiri dari Desa Tambangan, Desa Ulu Pungkut, dan Kota Nopan. Tapi nggak usah kita sebutkan namanya ya, nama desanya ya, cukup kecamatannya aja. Iya, iya. Jadi ya. Menjaga prevalensi gitu Iya. Ya, kalau menurut organisasi kesehatan sendiri atau bisa kita bilang WHO ya, Bu. Iya. Kita Indonesia sendiri memiliki kasus angka stunting tertinggi ya. Dan menurut Bapak ataupun Ibu, kita dapat di urutan keberapa dan mencapai berapa persen gitu. Dan sementara target dari WHO itu sendiri berapa sih gitu? Yang ada di Mandailing Natal ini berapa persen, dan target dari WHO-nya sendiri itu berapa gitu? Kita di Indonesia ini masuk ke dalam urutan 3 kasus tertinggi di Asia. Angka stunting mencapai 30%, sementara target WHO itu tidak lebih dari kurang daripada 20%. Tapi di Asia ini kita masuk tertinggi, itu nomor 3 gitu kan. Tapi mudah-mudahan untuk tahun depan seperti pertama saya bilang tadi, angka ini bisa kita tekan terus gitu kan, sehingga kita bisa bebas dari stunting ini ya Bu ya. Iya. Iya. Seperti targetnya tadi ya masih jauh dari yang kita harapkan gitu. Untuk di Mandailing Natal sendiri, Bapak atau Ibu sudah apa aja sih yang udah dilakuin gitu untuk menurunkan stunting ini? Oh gini ya, kami
sendiri, Dinas Pengendalian ini yang sudah kami lakukan, terutamanya kami sudah turun ke desa-desa. Kami udah menjumpai langsung ke masyarakat. Kita langsung membuat penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Gimana sih agar masyarakat itu sadar untuk caranya mencegah stunting tadi. Karena kan kita tahu kadang masyarakat tuh ada di pelosok ya kan, mereka kurang informasi ya kan. Jadi kita kadang udah bergantian tuh mendatangi masyarakatnya atau kita kumpulkan masyarakatnya. Jadi kita berbagi info kepada mereka gimana sih mereka baru tahu gimana untuk tentang stunting tadi. Iya. Berarti pemberian pengetahuan pastinya ya. Iya, berbagi informasi. Iya. Untuk motonya sendiri nih untuk masyarakat, Bapak atau Ibu agar terhindar dari stunting ini. Apa sih motonya? Oh gini, moto kami, cegah stunting secara terencana dimulai dari keluarga sejak dalam kandungan. Ayo cegah stunting, anak tumbuh sehat, cerdas dan produktif. Itu moto kita. Motonya panjang ya. Iya, panjang. Tapi intinya, ayo cegah stunting anak agar tumbuh sehat, cerdas dan produktif. Iya, gitu. Pokoknya intinya kita mengharapkan anak-anak yang cerdas ya, Iya. juga pastinya menjadi generasi emas bagi Indonesia ini. Ya. Karena kan mereka kan ibaratnya jangan kalah saing lah ya kan dengan negara luar ya kan. Jangan nanti mereka punya cita-cita tidak tercapai gitu. Iya. Demikian ya dialog interaktif pada edisi kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita ya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ya, dan banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan pada dialog ini, dan pastinya sesuai dengan moto DPPKBN sendiri, kita mengharapkan anak-anak yang cerdas ya, cerdas, produktif dan pastinya sehat dengan pertumbuhan yang sehat ya Bu. Mungkin sahabat Star FM cukup sekian dari dialog interaktif edisi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam.